إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat umur, nikmat waktu lapang, nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan apapun juga. Maka merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salawat beriang salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang merantau atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat tanggal 30 Zulhijjah tahun 1435 Hijriah, merupakan hari terakhir dari tahun 1435 Hijriah. Pada umumnya, jika kita melihat perusahaan-perusahaan di akhir tahun, mereka memiliki tahun anggaran dengan tahun Masehi. Pasti mereka melaksanakan audit perhitungan dengan menghitung apakah perdagangannya pada tahun ini berlaba atau merugi. Kalau tidak dilakukan, kalau seandainya tidak dilakukan penghitungan atau audit, dia tidak akan bisa mengetahui apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Setelah itu, setelah dia menghitung dan mengaudit usahanya, pada tanggal berikutnya dia akan meletakkan rencana kerja dia untuk 1 tahun yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalam kehidupan dunia. Setiap orang pasti dia menghitung-hitung apakah pekerjaannya beruntung atau tidak. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah satu jiwa itu melihat apa yang telah disuguhkannya untuk hari esoknya. Hari esok itu adalah hari kiamat, bukan masa tua. Karena tidak ada di antara kita yang memastikan dirinya akan melalui masa tua. Tapi semua kita pasti akan melalui
kampung akhirat, dan dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang abadi, entah abadinya dalam api neraka atau abadinya dalam surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, mari dari sekarang kita menghitung-hitung diri kita, mengaudit diri kita di dalam permasalahan amal. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu akan dihitung. Waziru a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalan kalian atau sebelum kalian ditimbang. Wa tahayyau lil ardil akbar. Persiapkanlah diri untuk masa di mana amalan kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad dia mengatakan, man hasaba nafsah qabla an yuhasab khaffa fil qiyamati hisabuhu. Apa yang menghitung dirinya sebelum dia dihitung, maka diringankan hitungnya nanti pada hari kiamat. Wa hadara 'anis su'ali jawabahu. Dia telah mempersiapkan untuk pertanyaan akan jawabannya. Wa hasuna manqalabuhu wa ma'buhu. Maka akan baik akhiratnya, akan baik kesudahannya. Wa malam yuhasab wa malam yuhasib nafsahu damat hasratuh. Siapa yang tidak menghitung-hitung dirinya, maka kerugiannya akan senantiasa ada pada dirinya. Penyesalan akan selalu mengiringinya. Wa talat fi aradatil al-qiyamah. Dia akan berada pada memperlihatkan amalannya nanti pada hari kiamat dengan waktu yang panjang. Maka kesudahan dari perbuatannya adalah, kesudahan dirinya adalah pada kesengsaraan dan api neraka. Maka seorang manusia, wa aqyasun nas mandana nafsah. Manusia yang paling pintar adalah orang yang menimbang dirinya. Wa hasaba nafsahu, dan dia hitung dirinya. Wa atabaha, dan dia sesali dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, maka dia beramal untuk setelah kematiannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian bukan segala-galanya. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah awal perjalanan yang panjang. Kubur adalah gambaran awal dari apa yang akan dilaluinya nanti. Siapa yang sukses dalam kuburnya, maka ringan baginya apa yang setelah dalam kuburan. Tapi kalau seandainya dia tidak sukses dalam kuburannya, maka apa setelah kuburan itu semakin lebih berat bagi dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hitung-hitung diri kita. Maimun bin Mihran dia mengatakan, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati syariki. Tidaklah seorang hamba sampai kepada derajat takwa sampai dia menghitung-hitung dirinya sebagaimana dia menghitung-hitung kongsinya dan berdagang. Bagaimana dia pelitnya sampai 1 sen pun tidak mau kurang. Begitu hendaklah dia hitung dirinya sehingga dia bisa mencapai derajat takwa. Di antara hikmah atau faedah dari muhasabah diri adalah seseorang akan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yang akan bisa menjalankan nikmat itu untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dia menghitung-hitung apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kenikmatan, harta, kekayaan, kedudukan, kesehatan, itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaklah kita masing-masing menghitungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu muhasabah dirinya, menghitung-hitung dirinya, dia akan segera kembali kepada Allah. Dia akan cepat beristighfar kepada Allah.
dia tidak berkelanjutan di dalam maksiat, dia tidak melakukan maksiat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menghitung dirinya, dia akan ingat terhadap dirinya. Kalau seandainya dia lalai, dia segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang selalu muhasabah dirinya, dia akan bisa mengerjakan solat dengan baik. Malah dia akan bisa khusyuk di dalam solatnya, sehingga dia betul-betul merasa di dalam solatnya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita menghitung-hitung diri kita, maka lihatlah dunia itu adalah satu alam yang akan hilang. Diri kita semakin lama semakin pendek, semakin dekat diri kita kepada kuburan, bagaikan kita di dalam garis antrian. Semakin lama semakin sampai kepada nomor yang kita miliki. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sehingga seorang ulama mengatakan, ma anta illa ayyamun idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Tidaklah kamu itu kecuali kumpulan dari hari-hari. Apabila satu hari pergi, maka sudah pergi sebagian dari umurmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa umur kita sekarang? Sudahkah kita menghitung-hitung diri kita? Sudah berapa harikah kita hidup di dunia? Ada seorang yang ketika dia umur 60 tahun, dia hitung berapa hari dia sudah hidup. Tahunnya dia sudah hidup melebihi dari 21.500 hari. Lalu dia hitung-hitung, kalau seandainya setiap hari dia memiliki satu dosa, berarti dia memiliki lebih dari 21.000 dosa. Bagaimana kalau seandainya dosa yang dilakukan setiap hari itu sampai sebanyak 10 dosa? Berapa dosa yang akan dia bawa ketika dia sudah berumur 60 tahun? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama dia mengatakan, kalau seandainya dosa itu mengeluarkan aroma yang tidak baik, tentu tidak ada seorang pun yang akan mampu duduk di samping kita, disebabkan dosa kita yang banyak. Maka oleh karena itu, saya, Anda, kita semua, mari kita muhasabah diri kita. Mari kita mengaudit diri kita. Berapakah dosa kita yang telah kita lakukan? Berapa amal yang telah kita lakukan? Untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kita mulai masuk pada tahun baru. Besok kita mulai masuk ke dalam bulan yang dinamakan dengan Syahrullahil Muharram, bulan Allah yaitu Muharram, di mana 10 pertamanya termasuk hari-hari yang utama, sebagaimana 10 terakhir dari Ramadan dan 10 pertama dari Dzulhijjah. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak amalan. Akan tetapi perlu diingat, tidak ada satupun syariat yang menjelaskan kekhususan untuk berpuasa pada tanggal 1 Muharram atau puasa di akhir dari Dzulhijjah. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun puasa yang dilakukan pada bulan Muharram adalah puasa Ashura, yakni puasa tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi SAW mendatangi kota Madinah, dia mendapatkan orang-orang Yahudi mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram.
Lalu Nabi bertanya, hari apa ini? Lalu mereka mengatakan, ini adalah hari yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Firaun dan kaumnya dan tentaranya di dalam laut. Lalu Musa mengerjakan puasa syukur kepada Allah, dan lalu kami juga mengerjakan puasa. Nabi SAW mengatakan, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Lalu Nabi SAW mengerjakan puasa Ashura, kemudian beliau perintahkan untuk mengerjakannya. Puasa Ashura, ketika ditanya Nabi SAW tentang keutamaan puasa Ashura, Nabi SAW menjawab dalam hadis keluarga Imam Muslim, ahtasibu ila Allah ayyukaffira as-sanata al-madiyah. Aku memohon kepada Allah agar puasa satu hari itu bisa menghapus 1 tahun dari dosa-dosa yang telah berlalu. Subhanallah, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada poin-poin kita bisa menghapus dosa-dosa kita, amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Puasa Ashura adalah puasa sunnah muakkadah yang tidak pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir kehidupan Nabi, para sahabat mengatakan bahwa puasa Ashura ini juga atau hari Ashura juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kita masih hidup tahun depan, kita mengerjakan puasa pada tanggal 9. Belum datang tahun yang akan datang, Nabi SAW meninggal dunia. Dari ini ulama mengambil kesimpulan bahwa untuk mengerjakan puasa Ashura agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, maka hendaklah kita mengerjakannya 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Mulai bisa kita hitung besok tanggal 1, maka pada tanggal 9-nya, kemudian tanggal 10-nya kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.